هل لك سر عند الله بينك. Dikatakan juga dalam hadis Bukhari bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya menggauli istri saya sementara dia haid? Maka kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali jima. Jima artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tentu ulama di sini memanjang lebar menjelaskan tentang masalah kesehatan, bahayanya penyakit kelamin yang akan disebabkan oleh darah haid dan nifas. Karena kalau disebutkan haid berarti nifas sama, yaitu darah-darah kotor yang tidak boleh sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran adzan, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adzan itu artinya penyakit ya. Darah itu maka jauhilah. Fa'tazilu itu artinya jauhi kemaluannya pada saat sedang haid. Lalu Allah SWT mengatakan, memberitakan berita gembira kepada orang yang beriman, artinya tidak diharamkan ini, gitu kan? Kalau seandainya sudah bersih, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci istri-istri kalian, silakan kalian gauli di tempat yang Allah telah izinkan kalian. Kata ulama tafsir kemaluannya, gitu kan? Jadi itu dibolehkan dalam agama Islam. Beberapa hal yang ditekankan oleh para ulama agar tidak terjadi kejenuhan adalah bolehnya setiap orang tetap menjaga kebersihan, kerapian, wanginya tubuh, dan juga tetap melayani pasangan. Ya, tetap melayani pasangan di sini dalam arti kata istri melayani suami, suami melayani istri. Tapi kalau istri lagi haid, tetap dia melayani suaminya. Sebagaimana yang dibolehkan dalam agama, sebagaimana dibolehkan di dalam agama. Selain daripada ini, ya, selain daripada ini, kalau kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam agama, ya seperti selain yang tidak diharamkan dalam agama, selain dubur, kemaluan pada saat haid dan nifas, maka dibolehkan. Semuanya boleh. Termasuk dititik beratkan, kalau dalam buku tadi ini dijelaskan secara khusus masalah istimna. Onani bagi laki-laki secara sendiri haram, tapi kalau onani dilakukan oleh istrinya maka halal. Itu tidak ada masalah, tidak berdosa. Sebagaimana juga kalau laki-laki mungkin sedang sakit, kemudian dia memuaskan istrinya bukan dengan meletakkan kemaluan di kemaluan, tapi dia memuaskannya dengan ya, tangannya, maka itu juga dibolehkan di dalam agama Islam. Itu disepakati oleh umumnya ulama dalam buku-buku fikih, dan itu sudah dijelaskan panjang lebar. Termasuk berhubungan dengan masalah jima adalah bolehnya seseorang azal. Azal itu adalah meletakkan atau mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Kata beberapa sahabat dalam hadis Bukhari, kami berazal di zaman Nabi SAW dan Al-Quran turun sementara kami tidak dilarang. Dalam riwayat lain dikatakan ada beberapa sahabat yang ingin menunda kehamilan istrinya, maka mereka berazal mengeluarkan sperma di kemaluan istri, dari kemaluan istrinya, maka Nabi SAW membolehkannya. Nabi SAW membolehkannya. Ini termasuk hal-hal yang dianjurkan. Intinya ya secara umum insya Allah apa yang kita ingin titik beratkan sudah jelas. Dosa besar ke-95 ini adalah tidak bolehnya seseorang menggauli istrinya di dubur secara mutlak, dan tidak boleh juga. Dan itu di sini memasukkan kemaluan di dubur ya. Sebagian ulama fikih memang sangat ya terbuka. Mereka mengatakan kalau meletakkan zakar itu di antara dua ya pantat istri ya, dubur istri, dia bukan di lubangnya, maka itu dibolehkan pada saat haid dan nifas. Itu lain, itu bahasan sendiri. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwasanya tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, itu haram, dan juga tidak boleh haid dan nifas. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya maka dibolehkan, Allahu a'lam.